Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Yang masih setia sampai sekarang, alhamdulillah, semoga disegerakan sembuhnya, sehat kembali seperti sedia kala. Doa-doa kalian dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan di komen, terus apa saja ditanyakan seputar asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety, dan akan saya jawab dengan sepengalaman saya yang sudah sembuh lebih baik, kehidupan baik psikis dan fisik saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang obat yang mujarab, ya kali obat yang mujarab untuk kesembuhan kita, baik gejala psikosomatis, anxiety, atau asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Jadi obat yang mujarab untuk kesembuhan kita, asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Nah, ini pengalaman saya, bagi saya, kalau cuma asam lambung yang seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, itu mungkin kalau cuma asam lambung GERD yang tanpa disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu akan cepat sembuh dalam arti cuma ya dengan obat dokter, obat kampung, dan nggak terlalu berpikir yang macam-macam, minum dalam beberapa ada proses, tapi nggak sangat lama seperti kalau dibarengi gejala psikosomatis dan anxiety. Itu ya obat kampung pertama ya seperti Promax, Lansoprazol, seperti itu, terus dijaga makannya, terus ya hidup normal, bekerja, tenaga masih pulih, nggak ada yang aneh-aneh. Itu akan lebih cepat kalau cuma asam lambung atau GERD aja yang bermasalah. Itu dengan obat, terus pola hidup, pola makan yang nggak terlalu mantang banget, itu akan cepat sembuhnya. Tapi kalau asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu nggak semudah itu. Perlu proses panjang karena sakitnya ditambah gejala psikosomatis. Gejala psiko itu dari pikiran kita yang mengakibatkan ada sensasi atau gejala di tubuh. Dari pikiran ada sensasi atau gejala di tubuh akibat kecemasan berlebih, anxiety itu. Jadi nggak mudah. Nah, itu obat yang mujarab, nggak perlu berpanjang lagi. Obat yang mujarab itu bukan obat dokter, itu cuma menambah, ya kan, tambahan aja obat dokter itu. Yang poin kuncinya itu pikiran Anda. Sekali lagi pikirannya yang dibetulkan. Entah itu sebelumnya ada memang punya masa lalu kah, atau gaya hidup yang nggak bagus kah, terus punya sifat-sifat yang merugikan, ya kan, terus tekanan kerja, tekanan rumah tangga, terus masalah keluarga, anak, suami, istri, itu bisa memacu pikiran kita yang selalu kalut, overload, apalagi kalau selalu dibarengi dengan pikiran negatif, overthinking negatif, itu akan memicu gejala psikosomatis. Lama-lama itu kan puluhan tahun. Yang lama-lama dengan overthinking negatif di bawah alam sadar kita akan selalu begitu aja. Misalnya anak kita mau kemana, istri kita, suami kita mau kemana, anak kita misalnya kemana, pikirannya jangan-jangan ada apa-apa di jalan, jangan-jangan anak ini belum makan nanti sakit, seperti itu. Jadi isinya berpikir tentang hal-hal yang negatif. Nggak percaya kan pikiran yang positif, oh ya suami saya ke sana, istri saya nggak apa-apa jalan ke sana, oh anak saya belum ngebel nih jam segini, ya sudah nanti juga pulang.
diisi dengan hal yang positif. Boleh khawatir, tapi jangan selalu berlebihan setiap harinya. Jadi di bawah alam sadar kita itu selalu tertanam, terbelenggu dengan overthinking negatif. Nah itu bisa memacu stres, meningkatkan gejolak asam lambung di lambung kita, produksi gasnya, asam lambungnya jadi berproduksi lebih, bikin luka. Kalau sudah lebih, tidak kontrol, bikin sensasi di tubuh, ditambah gejala dari pikiran itu, ada gejala atau sensasi di tubuh kita. Jadi kunci mujarab kesembuhan kita yang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan saya itu sekali lagi dari pikiran kita. Jadi pikiran kita diolah setiap harinya. Yang kemarin jangan flashback lagi, oh sakit, aduh gara-gara ini nih saya sakit, oh gara-gara ini saya nggak sembuh-sembuh, karena ini nih kalau dulu saya nggak begini saya nggak akan sakit. Udah nggak usah ke flashback yang dulu-dulu, belajar, berlatih ya kan, terus terapkan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Saya sanggup, saya bisa, saya pasti bisa melalui ini, saya pasti bisa sembuh, sehat kembali melalui hari-hari. Terus anak-anak saya kalau pergi kemanapun, istri, suami, keluarga atau apa, isi hal-hal yang positif. Oh suami saya nggak apa-apa di sana, oh istri saya jalan ke sana belum kasih kabar, oh nggak apa-apa. Jangan berpikir yang negatif, diisi ya kan pikiran kita dengan hal-hal yang positif setiap harinya. Sekali lagi diisi setiap harinya dengan hal-hal yang positif. Insya Allah berjalannya waktu, biarpun kadang ya kan kecemasan itu ada, tapi bisa kita kontrol ya kan, bisa kita kontrol dan bisa berdamai karena kita udah tahu, oh kuncinya ini pikiran kita yang bermasalah. Jadi diisi hal-hal negatif sampai di bawah alam sadar kita. Nah kita balik setiap harinya, kita afirmasi terus ya kan. Kalau udah melenceng lagi ke hal negatif, kita isi dengan hal positif. Oh ya nggak apa-apa nih hal-hal seperti ini, anak saya belum ngasih kabar, ya sudah nggak apa-apa, pasti sebentar lagi ngasih kabar. Oh nggak apa-apa, lagi di jalan. Seperti itu boleh. Sekali lagi mencemaskan sesuatu, tapi jangan yang berlebihan seperti itu kawan. Terus sakit kita yang terakhir, nggak usah berpikir yang aneh-aneh tentang penyakit kita. Kalau memang dari rekam medisnya udah dinyatakan seperti itu, ada asam lambung GERD, terus ada gejala tubuh, silakan nonton ya channel saya atau mentor-mentor yang lebih senior. Ada gejala psikosomatis karena kecemasan itu yang overthinking negatif, ya sudah ya kan, nggak ada hal yang lain, misalnya ada non medis kah atau apa. Insya Allah saya sudah 4 tahun, memang dulu pernah berobat misalnya non medis, tapi alhamdulillah bagi saya kesembuhan itu dari pikiran, insya Allah, dan tidak terbukti itu dari non medis yang apalah itu tidak terbukti. Jadi dari pikiran, alam bawah sadar Anda, kalian teman-teman, karena sudah bertahun-tahun dengan hal-hal yang negatif, overthinking yang negatif, terus jadi kecemasan berlebih mengakibatkan gejala psikosomatis dari pikiran yang terlalu negatif, jadi ada gejala fisik. Nah sekarang pola pikirnya dibetulkan, terus ikhlas, jangan flashback ke belakang, kita menatap ke depan, berdamai dan kontrol pikiran kita. Bila ada hal-hal negatif di pikiran kita, sudah kita belokkan. Seperti itu. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang redup. Nggak cerah nih, redup. Semoga kalian bisa menyimak, bisa paham, dipraktekkan, dipahami ya kan. Terus insya Allah konsisten, disiplin, terus diisi sekali lagi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif. Insya Allah Allah menjawab doa kalian dengan ikhtiar kalian. Terus hidup lebih sehat, pikiran lebih sehat, jauhkan pikiran negatif. Kalau ada cemasnya datang, dikontrol, jangan sampai berlebihan. Bila ada sensasi dan gejala fisik ada, ya kita berdamai, terus kita kontrol pikiran kita baik-baik saja. Ini akan lewat, terus akan ya normal kembali seperti sedia kala. Oke? Lalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian lebih baik setiap harinya, memperoleh apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke kawan, salam sehat, mental dikuatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.